Assalamualaikum Bu Kasri. Ya, waalaikumsalam Ibu. Sehat Bu Kasri? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Ya, Bu Kasri, sebelum kita melakukan coaching hari ini, mungkin ada dulu yang ingin saya sampaikan atau tanyakan. Kira-kira dalam coaching sebentar, kompetensi apa yang Bu Kasri ingin kembangkan? Oh iya Bu. Jadi nanti saya berharap Bu setelah coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kemampuan saya dalam presensi. Kemudian juga kemampuan saya dalam mendengarkan secara aktif. Nah, saya juga ingin nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bermakna terhadap coach itu sendiri nanti. Baik Bu Kasri. Terus setelah itu Bu Kasri, bagiannya mana yang misalnya yang ingin diamati? Bagian yang saya mau amati itu Iya. Bu ada pada rencana aksinya. Ya, betul. Kemudian penilaian yang seperti apa Bu Kasri yang saya bisa berikan untuk Bu Kasri yang ya Iya, saya ingin Bu nantinya Iya. saya dapat mampu dalam peningkatan mendengarkan aktif ya dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan secara efektif. ya Ya, mungkin itu. betul Bu Kasri, luar biasa Bu Kasri. Terus harapan-harapan Bu Kasri sebentar apa? Harapan saya Bu di sesi nanti coaching saya lebih dapat percaya diri Iya. untuk menghadapi audiens, apalagi saya itu salah satu orang yang biasanya nervousnya lebih tinggi Bunda, begitu. Ya, mudah-mudahan sebentar Bu Kasri pada proses coaching kita sudah agak baikan ya dan bisa melaksanakan coaching. Jadi kita mulai ya coachingnya. Iya, boleh. Iya, terima kasih Bu Kasri. Iya Ibu, sama-sama. Oke, selamat siang Pak Fahri. Ya, selamat siang Ibu. Oke, kita langsung saja ke sesi pertanyaan Pak Fahri ya. Ya, Tapi sebelumnya saya mau tanya bagaimana Pak Fahri kabarnya hari ini? alhamdulillah baik sekali. Ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, nah sebelum kita mulai Pak Fahri, bagaimana kira-kira perasaannya Pak Fahri menjelang sesi coaching ini? Apakah ada hal-hal khusus yang nantinya akan didiskusikan atau seperti apa? Kalau perasaan saya sebenarnya agak deg-degan Ya. ya, nervous ya. Oh iya. Jadi karena saya baru kali lagi di coaching seperti ini dengan suasana yang berbeda pada hari ini. Tapi suasananya nyaman Ya, Pak Fahri? nyaman. Oh, oke. Alhamdulillah nyaman. Kemudian untuk hari ini kan sesuai janji kemarin Ibu akan mengcoaching saya terkait observasi saya pada saat pembelajaran di kelas. Iya. Kebetulan terkait mengenai manajemen kelas saya pada saat pembelajaran. Ya. Seperti itu di Pak Fahri. Oke, mari Pak Fahri kita sama-sama jadikan sesi ini tuh suatu pertemuan yang nantinya bisa untuk sama-sama mencari solusi dari permasalahan yang tadi Pak Fahri Iya. ungkapkan. Mudah-mudahan amin. Oke, Pak Fahri. Baik Pak Fahri, kita langsung saja pada sesi tanya jawab, Di. Ya. Oke. Kira-kira apa tujuannya Pak Fahri yang ingin dicapai nantinya setelah coaching ini selesai? Untuk kedepannya mungkin semoga saya pada saat pembelajaran khususnya manajemen waktu ya, manajemen kelas itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Kan mungkin Ibu bisa lihat tadi pada saat saya mengajar ya, Ya. masih ada beberapa yang kurang ya, masih ada yang kurang. Jadi mudah-mudahan ke depannya saya bisa menemukan hal-hal yang saya dapatkan nanti. Oh, seperti itu, Pak Fahri. bercerita seperti ini. Oh iya, oke. Kemudian Pak Fahri, kira-kira definisi tujuan nantinya pada akhir coaching ini itu yang ingin dicapai Pak Fahri itu kurang lebih seperti tadi yang diungkapkan Pak Fahri di. Iya, betul sekali. Jadi itu definisi tujuannya Pak Fahri setelah coaching ini selesai. Ya. Oke, bagus sekali Pak Fahri. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Pak Fahri inginkan setelah coaching ini selesai? Harapannya sih ukurannya sih pada saat saya nanti mengelola kelas
pada khususnya dalam pembelajaran ya, saya Iya. saya tepat waktu lah Oh iya. mengontrol pembelajaran di kelas. Kan biasanya kemarin itu pada saat manajemen waktunya itu yang kurang, Iya. sehingga pembelajaran di kelas belum selesai, waktunya sudah habis. Oh seperti Jadi itu. perlu adanya pembagian waktu yang Oke. baik menurut saya. Jadi waktu yang Iya. akan diperbaiki oleh Pak Fahri di Iya. Pak Di. Oke. Kemudian Pak, mari kita sama-sama melihat pada tahap identifikasi masalah Iya. yang ada pada persoalan Pak Fahri. Iya. Nah, kira-kira dalam permasalahan Pak Fahri ini tingkat kesulitan apa yang sangat terasa oleh Pak Fahri untuk mengatasinya seperti itu? Kalau saya kesulitannya sih bagi waktunya itu. Oh, Iya. iya. Kadang kalau siswanya yang agak sulit diatur, ya itu kita biasa lupa Oh, dengan iya, betul, waktu betul. pada saat kita mengajar. Jadi kita hanya fokusnya kepada murid, sehingga pembelajaran di kelas itu ya kita tidak bisa bagi, ya, seperti itu. Pembagian waktu Iya, Pak Di. pembagian waktunya. Jadi Iya, apalagi murid ya yang terlalu fokus sama anak-anak yang perlu diperhatikan lebih. iya, oke. Berapa kelas Kiki diajar sekarang, Pak? 6 kelas. Waduh, lumayan, Ya. lumayan Pak Di Ya. untuk pembagian waktunya Di. Lumayan. Oke. Nah, pada saat Pak Fahri merasa hal itu menjadi suatu kesulitan. Nah, kemudian Pak Fahri menyadari kesulitan itu, jadi perasaan Pak Fahri muncul, kalau ini merupakan salah satu kesulitan yang saya hadapi. Nah, ketika perasaan itu muncul, Pak, kira-kira apa yang Bapak biasa lakukan ketika muncul perasaan tersebut? Ini saja dulu saya lakukan, solusi ini dulu saya lakukan. Maksudnya perasaan seperti apa itu? Ya, perasaan yang tadi kan Bapak kan kesulitan untuk membagi waktu. Ya. Nah, terus Bapak menyadari, kesulitan saya ini ada di pembagian waktu. Ya. Nah, kemudian bagaimana Bapak mengatasinya seperti itu? Mengambil tindakan seperti apa? Ya, mungkin nanti di pembelajaran selanjutnya Oh, saya, seperti itu. saya berusaha perbaiki lagi pembelajaran selanjutnya, berusaha merefleksi, saya tidak boleh seperti ini lagi. Oh iya. Saya harus sesuai pada waktunya. Kemudian sekarang juga saya tanya sama teman, sama rekan guru di sekolah. Jadi nantinya kedepannya artinya tidak terjadi lagi hal seperti ini Pak Ya. Di. Oke. Mengantisipasi. Iya, Terjadi mengantisipasi. lagi seperti itu. Kemudian Pak Fahri, kira-kira untuk mengatasi hambatan ini sudah ada tidak solusi yang tadi salah satu solusinya Ya, Pak itu Di, solusinya tadi. masuk pada salah satu solusi yang mungkinnya yang nanti akan Pak Fahri terapkan di kelas Ya. pembagian waktu secara Pembagian efisien. waktunya. Oke. Kemudian Pak, kita lanjut pada rencana yang akan Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang Bapak harapkan seperti yang tadi Bapak katakan. Ya. Kira-kira rencananya seperti apa? Rencananya paling saya akan buat catatan. Saya buatkan konsep memang. Saya Oh, buatkan konsep ya pembagian waktu, misalnya kegiatan pendahuluan beberapa menit. Saya jabarkan apa hal-hal yang saya lakukan seperti itu. Seperti itu. Ya, saya buatkan juga rencana, saya buatkan timer pada iya. saat saya mengajar. Jadi untuk membantu saya mengingatkan saya kalau misalnya setiap step by step itu sudah terjadwal dengan baik. Iya. Waktunya sudah baik. Jadi tidak waktunya nanti akan betul-betul termanage dengan baik Pak Di. Ya. Oke. Kemudian dari rencana tersebut, kira-kira rencana yang paling prioritas ada tidak Pak? Dalam rencana yang tadi akan diterapkan, saya utamakan dulu yang Ya, ini saya utamakan Itu ini. yang tadi, Ya, yang- tapi sebetulnya saya buat dulu rancangannya. seperti itu. Perencanaannya dulu. Ya. Oke. Masuk juga Pak, bisa juga dikatakan itu strategi yang nanti akan Bapak lakukan Pak Di. Ya. Nah, kemudian tindak lanjutnya kalau itu sudah berlangsung Pak, tindak lanjut ke depannya apakah sudah terpikirkan oleh Pak Fahri? Rencana yang tadi sudah Bapak ungkapkan. Misalnya saya sudah laksanakan itu, saya coba ajak rekan guru. Oh Ya, iya. untuk Rekan lihat sejawat saya di sekolah. untuk Oke. melihat saya mengajar lagi kembali. Oh, Apakah sudah cocok Iya. itu ya, kadang kan kalau
yang seperti itu perlu juga dilihat dari orang lain, sudut pandang orang Ya, lain. sudut pandang dari teman sejawat Ya, tadi di sejawat. sekolah tak, Iya. apakah sudah tepat? Iya, tepat. Oke, Apakah manajemen kelas saya sudah bagus atau belum? ya, ya, bagus sekali Pak Fahri. Baik, nah Pak Fahri setelah rencana sudah terlaksana, apakah komitmen Bapak ke depannya nanti Komitmennya, untuk tanggung jawab ya, rencana yang Bapak sudah lakukan? Seperti itu. saya akan laksanakan ini ide yang tadi ya. Ya, yang sudah dipaparkan ya, tadi. saya sampaikan tadi ide-ide yang kebetulan muncul ya pada hari ini. Jadi insya Allah saya akan laksanakan ya, paling mungkin 2 minggu ke depan. Jadi rencananya akan mulai dilaksanakan insya Allah pada minggu pertama dari awal-awal Ya, tahun ya ajaran karena baru ini kebetulan ini tadi. kan tahun ajaran baru masih Iya. minggu pertama kan masih asesmen awal. Iya Nanti betul. betul masih. Pengenalan Iya, dengan kelas, betul itu Pak. Nah, kira-kira Pak, siapa dan apa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan komitmen Bapak ke depan? Siapa saja yang nantinya akan terlibat langsung dapat bisa membantu Bapak dalam melakukan komitmen Bapak tersebut? Tentunya yang pertama itu murid saya, Ya. ya, dia harus ada di kelas, Ya, mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian rekan sejawat saya sesama guru mapel IPA. oh iya Bapak Jadi Pak. tentunya pasti mereka memberikan saya saran-saran, masukan-masukan terkait manajemen kelas. Dan tentunya nanti membantu saya merencanakan tindak lanjut ke depan. Untuk lebih baik lagi tadi. Iya, untuk ke depannya lebih baik lagi. Oke, itu masuk di nantinya tindak lanjut juga Pak di Iya. apa yang akan Bapak lakukan. Oke Pak Fahri, bagaimana perasaan Bapak pada hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol seperti ini? Apakah ada persoalan yang Bapak alami sekarang ini, yang Bapak rasakan, apakah sudah agak sedikit mendapat solusinya seperti ini nanti setelah kita berbicara seperti ini? Ya, alhamdulillah senang sekali hari ini kita berbincang-bincang, ngobrol di tempat nyantai seperti ini. Lebih kekhawatiran mungkin lebih berkurang ya. Oh, iya, betul. Tentunya karena kan ini selama ini kan saya selalu berpikir gimana caranya ini ya, karena ibu ngajak ngobrol. Iya. Sehingga saya bisa memunculkan ide-ide untuk kedepannya menemukan solusi atas permasalahan saya ini, yang selalu saya pikirkan selama ini. Mudah-mudahan besok-besok Pak kalau saya mengajak ngobrol lagi Pak Fahri jangan menolak Pak Di, Ya. karena saya juga suka dengan bincang-bincang seperti ini. Kita bisa sama-sama sharing, sama-sama mencari solusi dari setiap permasalahan memang yang ada. Oke Pak Fahri, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat-sehat kita bisa ketemu lagi. Iya Bu. Dan insya Allah nanti apa yang Pak Fahri akan lakukan diberi kemudahan. Oke, Ya. Pak Fahri, oke. Makasih Pak Fahri. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu Kasri. Tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Fahri ya. Ya, betul Bu. Nah, betul. Tadi kira-kira menurut Bu Kasri kompetensi tadi apa yang sudah meningkat dari pengamatan Bu Kasri setelah melakukan coaching dengan Pak Fahri? Iya Bu, kalau saya tadi merasa senang bahwa kegiatan coaching tadi yang saya lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian saya dapat melakukan beberapa kompetensi di dalam kegiatan coaching tersebut. Ya, seperti tadi ya, sebelum praobservasi sudah disampaikan bahwa ingin meningkatkan kompetensinya. Terus Bu Kasri, bagaimana Ibu menilai bahwa kompetensinya tadi waktu coaching sudah ada peningkatan? Iya, saya merasa Bu tadi waktu pada saat coaching saya mampu menjadi pendengar aktif. Itu salah satunya dan saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan
pertanyaan yang berbobot untuk Pak Fahmi. Iya, luar biasa ya Bu Iya. Kastri. Iya, Bu. Nah, kalau begitu Bu Kastri, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya Oh ya. iya, Ya, silakan. baik Bu Kastri. Tadi luar biasa Bu Kastri. Tadi dari proses coachingnya tadi, Bu Kastri sebagai coach dan Pak Fahri sebagai coach, saya melihat di sini sudah berjalan ya sudah berjalan karena sudah kelihatan tadi ada tujuannya ya, sesuai alur cerita ada tujuan yang sudah disampaikan. Kemudian itu tadi di mana kita melihat bahwa Bu Kastri sudah menanyakan ke Pak Fahri sebagai coach bahwa tujuan apa yang ingin dicapai. Nah, Pak Fahri juga sudah menyampaikan bahwa ingin mencapai keberhasilan dalam mengatur waktunya, itu ya. Iya, Kemudian tadi juga Bu Kastri juga sudah menyampaikan rencana identitas masalah ya, tentang masalah dari coach bahwa ini sulit untuk membagi waktu, memanage waktunya. Kemudian kelihatan juga dari rencana aksi. Nah, sudah disampaikan bahwa ingin mengatur waktunya dengan coach ingin membuat jadwal. Kemudian ingin membuat tim timer Ya, untuk membantu penginputan. Ya. Ya. Kemudian kita lihat juga sudah ada tanggung jawabnya di sini karena setelah itu dia akan membuat jadwal, coach akan membuat jadwal dan kemudian ingin berbagi dengan rekan sejawatnya bagaimana membagi waktu dengan baik gitu. Jadi ini sudah luar biasa ya Bu Kastri sebagai coach. Nah, selanjutnya rencana selanjutnya Bu Kastri bagaimana? Ya, saya berencana Bu nanti Iya. ke depan saya akan melakukan banyak-banyak latihan Iya. dan mencoba lebih banyak melihat referensi dari berbagai media Ya. dan nanti saya juga akan melakukan latihan lebih aktif Iya, dalam betul. mendengarkan, dalam merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ke depannya bisa semakin membuat saya lebih pede sebagai coach. Kira-kira rencananya itu kapan Coach. Bu Kastri? Untuk misalnya kapan kita akan melaksanakan itu, kemudian di mana, kemudian dengan siapa Bu Kastri berusaha untuk meningkatkan tadi performanya. Iya. Kalau rencana saya Bu, yang pertama saya mungkin akan melakukannya di lingkungan sekolah terlebih Iya. dahulu. Iya. Mungkin saya akan mengajak mencoba teman sejawat di sekolah dan saya akan mencoba mengcoaching teman sejawat. Iya. Kemudian bisa juga saya nanti bersama murid yang saat ini saya tangani itu di kelas 4. Nah, itu mungkin Iya. rencana Luar saya ke biasa depan. ini Bu Kastri rencananya. Jadi dari hasil tadi seperti tadi saya melihat Bu Kastri sudah berusaha dan sudah kelihatan kompetensinya, walaupun mungkin masih ada yang ingin diperbaiki, maksudnya ada beberapa, tapi memang itu perlu latihan yang terus konsisten karena dalam coaching itu memang harus prosesnya itu terus menerus supaya kita bisa menjadi melaksanakan coaching dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih Bu Kastri. Iya, terima kasih juga Mudah-mudahan Ibu. sukses Ibu Kastri. Ya, amin. Saya senang pertemuan kita pada hari ini, Bu. Mudah-mudahan nantinya saya dapat umpan Iya. balik dari pertemuan hari ini. Iya, sama-sama Bu Kastri. Mari kita sama-sama, mudah-mudahan kita sama-sama bisa menyelesaikan segala tugas dan aktivitas kita dengan Amin. baik. Iya, Bu. Ya, Ya, terima kasih, Bu Kastri. Iya, Bu. Ya. Selamat siang, Ibu. Siang Bu Kastri. Iya, oke, Bu. Senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu, Bu. Saya juga Bu Kastri, luar biasa ini Bu Iya. Kastri. Pada siang hari ini, Bu, saya ingin memberikan suatu dukungan kepada Ibu dan ingin menyampaikan bagaimana saya nantinya dapat membantu Ibu dalam melakukan coaching. Terima kasih banyak Bu Kastri.
Oke. Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah karena tempatnya juga nyaman. Ya. Saya berterima kasih ada di tempat ini karena bisa melihat alam Makassar yang luar biasa. Alhamdulillah. Berarti hari ini perasaannya Ibu senang, Lagi Budi? senang, Iya. luar biasa ini. Oke. Ibu, saya hari ini Iya, seperti yang tadi saya ungkapkan, saya akan mendukung Ibu dalam hal-hal yang menyangkut coaching. iya. Nah, bagian mana yang kira-kira ingin Ibu fokuskan pada saat observasi coaching pada hari ini? Iya, baik Bu Kasri, saya ini kompetensi mungkin yang ini yang akan saya perbaiki dalam coaching ini adalah bagaimana saya mampu mengarahkan coach saya dalam menyampaikan apa sebenarnya yang lagi mereka hadapi. Ya. Kemudian saya ingin memperbaiki mungkin bagaimana kompetensi saya dalam segi bertanya supaya pertanyaannya berbobot. Ya. Sehingga si coach itu nantinya akan mampu menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya. Oke, baik Ibu. Iya. Saya sudah catat apa yang tadi Iya. disampaikan dan sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal tersebut Ya, yang Ibu rasakan? Wah, betul Bu Kasri, ini luar biasa ya Bu Kasri. Kalau saya merasa masih banyak yang ingin saya tingkatkan. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin dalam segi penguasaan emosi juga mungkin, kemudian bertanya yang berbobot, pertanyaan yang berbobot, itu mungkin kemudian saya ingin supaya saya mampu mengarahkan sebentar dalam hal coaching ini, saya mampu mengarahkan si coaching nanti. Oke, jadi Ya, harapan Ibu nantinya setelah coaching iya. berlangsung apa saja kira-kira Ibu? Terima kasih Bu. Mudah-mudahan nanti pada saat coaching berlangsung saya bisa mengarahkan, kemudian melaksanakan coaching dengan alur tirta. Iya, iya. Ya, kemudian bisa kesadaran diri, bisa menyembuhkan kesadaran diri, kemudian bisa mengarahkan si coachingnya nantinya supaya kami bicara bisa mungkin dalam keadaan itu ada rasa begitu, supaya apa yang menjadi solusi nantinya itu akan kelihatan nantinya pada coaching nantinya. Oh iya. Iya. Oke Ibu, mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan bisa dilaksanakan pada saat coaching nanti. Iya, mudah-mudahan. Dan ya coaching pada hari ini bersama rekan sejawat atau memang ada orang yang sudah Ibu janji Iya. akan berlangsung dengan baik coachingnya Ibu Iya. ya. Terima kasih banyak Bu Kasri. Oke, iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu ya. Ya, luar Pada biasa. waktu- Saya sangat senang Bu Kasri. Mudah-mudahan ada lagi pertemuan Iya, selanjutnya. kita bisa sama-sama sharing Iya. bagaimana coaching terbaik yang kita bisa berikan kepada Iya. Bagaimana Pak Fahri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Fahri? Alhamdulillah sehat Ibu, bahagia. Kelihatan Pak Fahri, saya senyum-senyum. Ya. Ya, luar biasa Pak Fahri. Ini Pak Fahri, saya dengar dari Ibu Kasri, Ya. katanya Pak Fahri dari kemarin mencari-cari saya, katanya Iya. ingin berbincang-bincang dengan saya. Iya. Nah, sekarang sudah ketemu Pak Fahri. Ya. Ya, jadi kalau misalnya boleh saya tahu Pak Fahri, apa kira-kira tujuan Pak Fahri ingin berbincang-bincang dengan saya? Siapa tahu saya bisa bantu Pak Fahri. Ya. Jadi pertama terima kasih Bu sudah meluangkan Iya. waktunya. Ya, Jadi selama ini saya cari-cari memang Bu. Saya mau Iya. minta ini pendapat atau mungkin Ibu bisa bantu saya. Ini hal-hal yang saya punya masalah. iya. Itu Tentang apa Pak Hari? tentang manajemen kelas. Tentang Pada saat- manajemen kelas ya? Pada saat saya mengajar di kelas itu Iya. saya rasa masih ada yang kurang. Ya.
yang saya pikir. Jadi saya sebenarnya sini perlu teman cerita ini. Oh iya. Mudah-mudahan Jadi dengan kehadiran ibu bisa iya. membantu saya. Iya, jadi tadi tujuannya ini sebelum kita masuk ke ini sebentar proses coachingnya, saya ingin tanya dulu Pak Fahri. Jadi tujuannya tadi itu ingin apa dari saya? Misalnya kita ingin apa, Pak Fahri ingin apa setelah coaching ini? Ya. Saya berharap dengan Ya. kita melakukan coaching ini, Bu, saya Iya. bisa menemukan solusi atas permasalahanku. Ya, khususnya terkait manajemen kelas. Iya. Ya, pada Jadi- saat saya mengajar. Jadi solusi ya Pak Fahri Iya. tentang bagaimana memanage waktu ya. Iya, betul. Iya Pak Fahri luar biasa. Ini memang sangat penting Pak Fahri sebagai seorang guru ya Iya. menguasai itu. Jadi kira-kira Pak Fahri dari permasalahan tadi kan sudah disampaikan tentang apa itu tidak bisa memanage waktu. Iya. Dari segi mana kira-kira Pak Fahri mengatakan bahwa tidak bisa memanage waktu? Kadang kalau apa ya, pada saat mengajar itu Iya. saya tidak merasa tiba-tiba habis waktunya padahal pembelajaran Iya. di kelas itu belum sepenuhnya selesai. Iya. Oh, Jadi iya. di sini apa ya, saya merasa ada yang kurang lah Iya, dari iya, manajemen kelas saya ini Iya. pada saat saya mengajar. Terus apa lagi Pak Fahri? Paling itu Jadi kelebihan waktu, kekurangan. kekurangan Saya merasa waktu. kurang atau kecepatan kan, Oh begitu ya. Oh kadang kurang, kadang cepat. Iya. atau begitu ya. karena saya mengajar tiba-tiba sudah bunyi bel, waktunya pembelajaran sudah selesai, padahal masih ada yang ingin Ingin disampaikan. iya, masih ada langkah-langkah pembelajaran yang belum selesai. Oh begitu, Iya. luar biasa ini Pak Fahri. Mungkin asik sekali Pak Fahri dalam mengajar. Iya, Bu. Sampai lupa Betul. waktu. Ya, Iya. asik sekali karena Oh. itu anak-anak saya lihat ya kebanyakan perlu Iya. perhatian lebih ya, sehingga Iya, saya betul. lupa langkah-langkah pembelajarannya. Apalagi kan dalam hal mengajar kurikulum merdeka kan sekarang luar biasa ya Pak Fahri. Iya. Jadi bisa sampai lupa waktu, asik kayaknya Iya. mengajar dalam ini meningkatkan dan menerapkan kurikulum merdekanya. Iya. Ya, luar biasa Pak Fahri. Kemudian kira-kira rencananya Pak Fahri apa untuk supaya ini bisa memanage waktu? Sudah ada terbayangkah apa yang akan dilaksanakan? Kalau rencananya sih, Iya. yang saya pikir-pikir ini saya mau Hmm, buat rancangan dulu pembagian waktu. rancangan ya. Ya, rancangan pembagian waktu khususnya dalam hal memanage ini langkah-langkah Iya. pembelajaran. Yang kedua itu saya usahakan membuat timer. Oh, timer. Timer Timer itu dalam bentuk bagaimana Pak Fahri? pakai stopwatch. Ya, Oh, jadi nanti mungkin pakai HP. iya. Jadi saya setting memang berapa menit. Hmm, Jadi setiap pergantian langkah-langkah ya Iya. saya setting memang. Iya, berarti ada yang Ya ada yang mengingatkan. mengingatkan. Oh ya, Kadang luar biasa kita itu kan Pak Fahri. lupa kalau Iya. kasih kan. Luar biasa. Terus apa lagi Pak Fahri selain itu? Tadi sudah mau membuat rencana, kemudian mau ini membuat timer supaya bisa Ya. mengingatkan, mungkin di save itu di HP ya. Ya, Kemudian apa lagi kira-kira Pak Fahri? untuk saya itu yang saya pikirkan. Itu Hmm, ya, terus, yang dua. saat itu. Iya. Ini itu ya. Ya terkait manajemen Eh, cara saya mengelola kelas. iya, iya. Jadi rencana, kemudian membuat timer ya. Iya. Kemudian gitu. Kemudian selanjutnya Pak, dari rencana ini kira-kira kapan kira-kira Pak Fahri melaksanakan? Maksudnya tindak lanjutnya dari rencana ini supaya tujuan Pak Fahri bisa berjalan. Ya. Kapan kira-kira Pak Fahri mau merencana ini? Kapan direncanakan? Jadi tindak lanjutnya ini nanti. Kan mungkin ini kan masih di awal tahun ajaran baru, Iya, jadi iya. minggu pertama ini belum efektif lah belajar. Nanti Iya. mungkin minggu selanjutnya baru saya coba terapkan ini. Karena kan Iya. ini selama ini saya selalu pikir-pikir dari semester yang lalu ya, Iya. semester yang lalu tahun ajaran sebelumnya. Jadi ini permasalahan saya, sehingga makanya saya jadi cari Bu. Oh, luar biasa Pak Fahri ini. Jadi itu ya. Kemudian dalam melaksanakan ini Pak Fahri, apakah ingin berkolaborasi atau bagaimana rencana yang maksudnya lebih lanjutnya lagi Pak Kalau Fahri? rencananya sih saya mau libatkan rekan sejawat saya, khususnya Iya. sesama matbel atau pelajaran. Oh, Kebetulan kan di sekolah juga ada MGMP sekolah namanya. oh, Jadi MGMP. sesama ya MGMP sekolah sesama mata pelajaran IPA. Oh, Jadi mungkin saya akan libatkan mereka Iya. membantu saya memberikan masukan lah iya. atau mengajak mereka Mm-mm. melihat saya mengajar di kelas. Iya.
dan bagaimana memanage waktu Ya, gitu ya. bagaimana memanage waktu dengan Ah, baik ya. iya. Apakah mereka bisa memberikan saya tips? Oh, begitu ya Pak Fahri, luar biasa ini Pak Fahri. Terus kira-kira dari tadi ada tidak yang maksudnya prioritas yang Pak Fahri mau lakukan dulu, maksudnya untuk saat ini dulu Pak Fahri, apa yang prioritas dulu yang mau dilaksanakan? Kan tadi sudah disampaikan mau membuat rencana, Ya. kemudian membuat timer, tapi yang paling ini dulu, yang paling prioritas dulu yang mana? Tentunya ini buat perencananya, buat perangkatnya dulu, Ya, perangkat ajarnya. termasuk membuat jadwal Iya, ya? membuat jadwal. Kan itu yang Ah, penting iya, iya, sebenarnya. iya. Kan Bagus. kalau nanti di kelas itu baru tahap selanjutnya itu Iya. implementasinya. Bagaimana saya Hmm, melakukan setiap langkah-langkah step by step dari iya, rancangan yang sudah saya buat. iya, Jadi luar biasa. perencanaannya dulu yang penting. Ya, luar biasa Pak Fahri ini. Jadi mudah-mudahan Pak Fahri apa yang direncanakan, apa yang dengan komitmen juga Pak Fahri ingin menjalankan secepatnya ini supaya Pak Fahri dalam mengajar supaya bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan saya doakan, mudah-mudahan Pak Fahri bisa menjalankan ini dan lebih semangat lagi dalam dalam mengajarnya. Ya, Itu Pak Fahri. amin Ibu, mudah-mudahan Iya. nanti di awal tahun ajaran baru ini saya bisa lebih baik lagi dari Iya. tahun ajaran sebelumnya. Ah, Kan ini saya selalu pikir-pikir apa ya, makanya saya perlu Ibu untuk bisa berbincang-bincang. Iya. Siapa tahu dengan kita berbincang-bincang ini Aha. saya menemukan ide ya. Akhirnya ini saya temukan. Luar Alhamdulillah. biasa Pak Fahri. Saya juga merasa bersyukur bisa berbagi sama Pak Fahri, bincang-bincang begini. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan Pak Fahri memang tercapai. Ya, amin. Iya, terima kasih Pak Fahri. Nanti kalau misalnya ada ingin ditanyakan lagi, saya sangat mendukung apa yang Pak Fahri ingin laksanakan. Terima kasih Pak Fahri. Terima kasih Ibu. Iya, sampai jumpa. Oke, kita ketemu lagi Ibu setelah Ibu tadi melakukan coaching ya. Iya, betul Bu Kasri. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah lihat Ibu melakukan coaching terhadap Pak Fahri sebagai Iya. coach. Nah, saya ingin untuk sekarang saya ingin membahas bagaimana observasi yang telah Ibu lakukan tadi pada saat sesi coaching ya Ibu. Iya. Nah, bagaimana Ibu menilai performa dari kompetensi tersebut yang tadi Ibu sudah lakukan Iya, kepada kompetensi, ya, termasuk kompetensinya kompetensi Ibu? saya. Iya. Ya, terima kasih Bu Kasri. Jadi tadi sebelum melakukan ini saya agak deg-degan juga, Iya. Bu Kasri. Kompetensi saya itu biasa tidak percaya diri. Iya. Kemudian ini saya masih ragu tadi kira-kira nanti pertanyaan saya berbobot tidak. Oh, iya, iya. Kemudian saya juga ini berpikir apakah saya nanti mampu mengarahkan pada saat coaching itu. Oh, iya. Itu Bu. Kemudian apa yang membuat perasaan itu Bu selalu muncul ketika Ibu ingin berbicara dengan teman? Iya. Kenapa ada perasaan yang muncul? Nah, kira-kira pertanyaan apa di Iya. rasa kurang percaya diri Ibu? Kenapa kadang down tiba-tiba di saat berhadapan dengan Iya. orang yang ingin coaching? Betul Bu. Jadi tadi sebelum di coaching tadi itu saya merasa begitu. Tapi alhamdulillah setelah melakukan ini praktek coaching yang sebenarnya sudah bertemu dengan yang mau di coaching, Iya. kayaknya pertanyaan itu mengalir dengan sendirinya, muncul Ya, dengan alhamdulillah. sendirinya. Kemudian dengan berusaha, kemudian percaya diri saya juga sudah mulai tumbuh. Iya. Bahwa, oh saya harus seperti ini supaya mampu mengarahkan coach saya sebentar. Oh Itu. iya, oke, bagus sekali Ibu. Padahal Iya. Ibu sudah, kalau saya tadi lihat Ibu kalau tingkat Iya. kepercayaan diri sudah luar biasa Ibu. Terima kasih banyak. Bu Kemampuan Kastri. bertanya Ibu juga sudah bagus. Iya. Pertanyaan-pertanyaan Ibu juga sudah berbobot kalau Iya. yang tadi saya lihat. Jadi Ibu juga sudah bisa menjadi pendengar aktif pada Iya. saat coaching. Iya. Nah, Ibu boleh ya saya berbagi hasil pengamatan yang Iya. tadi Ibu lakukan pada saat coaching ya, Ibu. Silakan Ibu Kasri. Iya. Nah, jadi saya lihat
Ibu melakukan coaching itu sudah sesuai dengan standar coaching itu seperti apa. Iya. Nah kemudian Ibu juga sudah, saya lihat pertanyaan Ibu yang Ibu berikan kepada Pak Fahri itu sudah berbobot. Iya. Kepercayaan diri Ibu juga sudah baik. Nah, bagaimana menurut Ibu tentang apa yang saya ungkapkan ini? Terima kasih Bu Kasri. Saya berusaha melakukan yang terbaik tentang bagaimana coach yang sebenarnya, proses coaching itu bagaimana, dan saya akan berusaha terus meningkatkan kompetensi saya dengan banyak mungkin berlatih, kemudian melakukan praktek-praktek coaching walaupun dari hal-hal yang ringan dulu. Iya betul sekali Bu. Ya, supaya saya terbiasa begitu Bu, karena betul, karena kalau misalnya saya tidak membiasakan diri, hasilnya mungkin akan kembali juga seperti itu, gugup-gugup lagi. Nah kalau saya sudah sering melaksanakan praktek begini, dengan sendirinya saya berusaha, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching itu tidak lagi itu ada rasa-rasa gugup lagi. Begitu. Ibu, setelah kita diskusi pada hari ini, apakah ada langkah-langkah konkret yang nantinya Ibu bisa ambil untuk meningkatkan performa Ibu lagi ke depan? Ya, seperti tadi itu ya Bu Kasri, saya mungkin mulai dulu dari hal-hal ini, kecil, mungkin mengcoaching murid, gitu, mungkin kemudian meminta teman juga bagaimana kalau misalnya pada saya proses coachingnya itu, supaya ada teman yang bisa jadi itu pengamat, supaya ada yang bisa menilai, supaya bisa saya bisa melihat di mana tingkat potensi saya yang mau ditingkatkan lagi Bu Kasri. Itu bagus sekali Bu itu. Jadi saya rasa itu adalah langkah yang baik nantinya akan Ibu lakukan ke depannya ya Bu ya. Oke, baik Ibu, dari perbincangan kita ini akan saya catat menjadi salah satu hasil observasi ke dalam format saya. Kemudian Ibu, terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses pada hari ini? Terima kasih Bu Kasri, ini luar biasa karena kita sudah melaksanakan proses coaching ini bukan secara teori, tetapi sudah langsung. Langsung. Ini apalagi di tempat yang terbuka ini, santai. Jadi saya juga lebih rileks lagi, tidak tegang-tegang lagi. Padahal yang saya kemarin bayangkan itu seperti wawancara. Tegang Budi. Luar biasa ini Bu Kasri, terima kasih banyak. Saya juga sudah rileks, tidak ada lagi tegang-tegang lagi, tidak ada lagi, dan saya berusaha itu tadi, berusaha meningkatkan lagi ke depannya bagaimana coaching, melakukan teknik coaching dengan model Tirta yang lebih baik lagi. Oke Ibu, alhamdulillah. Jadi pertemuan kita pada hari ini, baik itu dari diskusi kita, kemudian dari coaching pada hari ini Ibu dengan Pak Fahri, bisa terlaksana dengan baik, dan mudah-mudahan harapan saya Bu, mudah-mudahan Ibu kedepannya rasa percaya dirinya semakin baik. Terima kasih banyak Bu Kasri. Iya Bu, kemudian Ibu juga akan lebih banyak pilihan-pilihan dalam pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Saya akan mungkin buka referensi lagi lebih banyak lagi Bu Kasri. Betul sekali Bu. Oke Bu, saya bersyukur hari ini bisa berbincang-bincang dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu. Saya lebih bersyukur Bu Kasri karena Bu Kasri bisa meluangkan waktunya. Sama-sama Terima kasih Bu. banyak. Iya, saya dengan senang hati juga nanti kalau besok-besok ingin lagi berdiskusi, saya menerima anunya Ibu, panggilannya Ibu. Terima kasih banyak Bu Kasri. Iya, baik Ibu. Nanti kita berjumpa lagi ya. Terima kasih Bu Kasri. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Kasri. Waalaikumsalam Bu. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kasri. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Fahri. Selamat siang Ibu Kasri. Iya, selamat siang Pak. Gimana kabar Tak? Ya, alhamdulillah Pak. Hari ini saya baik. Ya, alhamdulillah. Jadi sesuai janjian kemarin Ibu Kasri, hari ini saya mau nanya-nanya dulu sama Ibu Kasri sebelum Ibu Kasri melaksanakan observasi ya. Jadi mungkin saya tanya dulu, apa tujuannya Ibu untuk kedepannya Ibu? Tujuan Ibu untuk mengobservasi rekannya Ibu terkait apa sih dan tujuannya?
Ya, tujuan saya untuk mengobservasi teman Pak Dia. Iya. Ya, jadi tujuan saya itu nantinya saya ingin meningkatkan kemampuan saya Pak dalam presensi, Ya. kemudian juga meningkatkan bagaimana saya menjadi pendengar yang aktif. Berarti itu hal-hal yang kita ingin tingkatkan itu berkaitan sama keterampilan coaching ya. Iya betul sekali Pak. Jadi Keterampilan. dari beberapa itu yang kita tingkatkan, yang mana kompetensi yang Ibu mau tingkatkan tadi? Apakah semuanya yang tadi itu atau salah satunya? Saya lebih ingin meningkatkan pada kompetensi menjadi pendengar yang aktif Pak. Oh, menjadi Iya. pendengar yang aktif. Jadi menurut Ibu kira-kira bagian mana nanti yang pada saat nanti observasi, bagian mana nanti yang saya amati? Kira-kira Bu. Pada bagian saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach Pak. Oh, berarti itu mengajukan pertanyaan berbuat. Iya betul sekali Pak. Saya kurang mampu. Bukan bagian yang mendengarkan aktif. Mendeng- Kan tadi Ibu kan mau Oh, fokus iya. sama mendengarkan aktif. Ya, Nah, mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Oh, kepada coach. berarti nanti Ibu pada saat observasi bagian itulah yang saya fokuskan nanti. Iya betul Pak. Jadi untuk penilaiannya Ibu sendiri, apa yang akan Ibu kembangkan nantinya? Yang akan saya kembangkan Iya, Pak. bagaimana cara tak menilai nanti pada saat Ibu melakukan coaching? Saya akan menilai coach Ya, bagaimana coach memaparkan tujuannya, ya, kemudian bagaimana coach nantinya akan mempunyai rencana ke depannya pada permasalahan yang dia sedang alami, ya. kemudian bagaimana juga tindak lanjutnya untuk kegiatan yang akan dia lakukan di kelas. Oke, jadi itu tadi hal-hal yang ingin Ibu nilai nanti pada saat observasi ya. Betul. Yang mudah-mudahan Ibu bisa mencapai, bisa menilai dengan baik. Kemudian apa sih harapannya Ibu selama observasi nanti? Ya, harapan saya Pak, nanti pada saat observasi saya bisa melakukan coaching kepada coach sesuai dengan alur tirta yang saya pahami, dan kemudian nantinya saya akan lebih bisa meningkatkan kemampuan untuk bertanya kepada coach itu sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berbobot untuk coach tersebut. Oh, ya, bagus sekali ya Bu, harapannya. Jadi mudah-mudahan saya doakan bisa kembangkan diri kita lebih baik Pak, lagi ya, dengan amin, seperti ini. Nanti mudah-mudahan ya Ibu berhasil pada saat observasi. Amin Pak. Oke. Jadi kapan Ibu akan laksanakan observasinya? Insya Allah Pak, nanti saya akan laksanakan hari Kamis, Ya. Dan mudah-mudahan tidak ada halangan, bisa sesuai dengan jadwal saya lakukan coaching Ya, tersebut. Jadi nanti selama Ibu observasi, nanti saya juga akan ikut Ibu Boleh, ya. boleh, Jadi Pak, saya iya. akan melihat Ibu bagaimana cara melakukan coaching Iya, sama teman. boleh Pak, dengan senang hati saya ingin Bapak hadir juga di tempat tersebut. Ya, baik Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Ibu. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Iya, sama-sama Jadi, Pak Fahri. Nanti kita bertemu lagi Bu ya di Insya Allah, proses iya Pak. observasi. Iya, iya. Terima kasih Bu. Iya Pak. Selamat siang Bu Hairia. Siang Bu Kasri. Ya, bagaimana kabar hari ini? Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Iya, sama Bu, alhamdulillah. Saya juga dalam keadaan sehat. Oke. Eh, Tadi sebelum kita duduk-duduk, Bunda Ria apa kegiatannya? tadi saya masih mengajar Bu, tapi saya sampaikan sama teman kalau misalnya Bu Kasri sudah datang, saya mau bincang-bincang. Nah, apa bisa Bu saya bincang-bincang sama Ibu? Iya, dengan senang hati Bu. Iya. Tadi untuk hari ini memang saya siapkan waktu khusus untuk Ibu, karena dalam kan kemarin sudah kita baku kontak ya Bu Iya ya. betul, tapi sebenarnya ini masih malu-malu Bu. Iya, kenapa Bu? Itulah Bu, tadi saya pikir-pikir apa jadi ya saya bincang-bincang sama Ibu Kasri atau tidak, karena sebenarnya ini saya tidak mau sampaikan ke orang-orang Bu, tapi saya pikir Ibu Kasri bisa membantu saya.
Ibu, sebelum kita lanjut, Ya, saya Bu. bertanya dulu sama Ibu, bagaimana perasaan Ibu menjelang sesi coaching pada hari ini? Ya Bu, ini sebenarnya sudah bahagia, sudah senang karena Ibu ada waktu untuk saya berbincang-bincang. Sebenarnya ini sudah dari minggu kemarin Ibu saya cari Bu Kasri, tapi kayaknya masih sibuk. Saya coba tanyakan ke teman-teman kapannya Ibu Kasri ada waktu, dan alhamdulillah mudah-mudahan hari ini saya sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi selama ini menjadi masalah saya. Tapi walaupun sebenarnya saya masih malu-malu Ibu, tapi saya mudah-mudahan Ibu Kasri bisa membantu saya. Oke, Gitu. baik Ibu, mudah-mudahan hari ini Iya. pertemuan kita akan menghasilkan suatu solusi, mencari solusi bersama Betul. atas permasalahan Ibu yang tadi Iya. Ibu paparkan. Baik Ibu, kita langsung saja di sesi tanya jawab. Iya, Ibu. silakan Bu. Iya, oke. Ibu, sebagai pertanyaan awal saya kepada Ibu, kira-kira dari persoalan Ibu saat ini, apakah Ibu sudah mendapatkan bayangan solusi yang kira-kira Ibu akan lakukan? Iya, terima kasih Bu Kasri sebelumnya atas waktunya. Ya. Jadi saya sebenarnya tujuan saya ingin berbincang dengan Ibu supaya saya mendapatkan solusi bagaimana saya bisa meminimalisir rasa percaya diri saya Bu, yang Iya. semakin hari itu kadang saya merasa bahwa apa saya bisa atau tidak itu. Oke. Tidak percaya diri Bu saya. Jadi itu merupakan tujuan dari adanya Iya, pertemuan supaya coaching hari ini, Bu Di? iya betul. Oke Bu, ya. Jadi tadi yang Ibu paparkan saya rasa sudah bagus tentang permasalahan Ibu dan tujuan Ibu dari adanya coaching pada hari ini. Iya. Nah, kira-kira Ibu, ukuran dari keberhasilan yang ingin Ibu capai setelah coaching ini seperti apa? Yang ingin saya capai itu tadi Bu, supaya saya bisa meningkat rasa percaya dirinya. Itu kemudian baik itu terhadap mengajar di depan kelas, kemudian tampil membawakan presentase Ibu. Kadang itu yang menjadi masalah saya, awal-awal itu sebelum tampil selalu ada dalam hati saya, bisa tidak ini saya jalankan ini itu. Pokoknya kepercayaan diri saya Bu ini yang harus saya bangun begitu. Oke Ibu. Iya. Nah sekarang kita bisa masuk pada identifikasi masalahnya. Iya. Nah kira-kira Ibu Hairia, apa yang membuat permasalahan Ibu ini sering terjadi pada diri Ibu? Ya itulah tadi saya sudah sampaikan Bu, pada saat saya mau mengajar begitu. Perasaan itu muncul pada saat itu? Iya, Bu, sering muncul pada saya mau mengajar, apalagi kalau misalnya ada orang lain di sekeliling saya. Iya. Kemudian pada saat saya mau presentase, itu seolah-olah saya menganggap diri saya ini tidak akan, maksudnya tidak berhasil, tidak bagus hasilnya. Ya, sering ada begitu Bu. Nah, bagaimana Ibu menghadapi situasi seperti itu? Saya merasa bagaimana, karena saya ingin seperti orang-orang yang dengan keyakinan dirinya, dengan perasaan percaya dirinya yang luar biasa. Saya ingin seperti itu Bu, makanya saya ini berencana bincang-bincang dengan Ibu. Ya, mudah-mudahan dari bincang-bincang kita ini nanti akan ada solusi yang nantinya bisa. Ya, betul sekali Bu. Iya. Akan ada solusi Bu ya. Ya, baik Ibu, rencana kedepannya untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu paparkan itu seperti apa? Iya, setelah saya pikir-pikir Ibu begini, mungkin pertama kali dulu supaya bisa muncul kepercayaan diri saya, barangkali saya ingin dulu latihan di depan cermin Ibu. Dulu. Betul. Karena
saya selalu merasa bahwa ini jelek, ini kayaknya cara saya berdiri juga kayaknya kaku. Jadi saya mau dulu latihan di depan cermin. Yang kedua, Ibu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam segi penguasaan materi, Bu. Ini karena itu juga sangat membuat saya tidak percaya diri, karena kadang juga kalau misalnya saya tidak menguasai materi itu, jadi itu yang saya lakukan. Kemudian yang ketiga, saya mungkin ingin memperbanyak latihan latihan tampil di depan kelas supaya bisa dibantu, siapa tahu Ibu Kasri juga bisa membantu saya. Kemudian yang keempat, rencana saya ke depan itu, Ibu, saya ingin menyampaikan kepala sekolah supaya saya kalau ada kegiatan supaya juga bisa dilibatkan. Itu begitu, iya. Kemudian rencana saya selanjutnya itu saya ingin mengajar. Pada saat mengajar, saya mungkin ingin meminta kesediaan Ibu Kasri atau teman-teman yang lain, teman rekan sejawat yang lain, supaya kalau saya mengajar mungkin bisa dilihat atau diobservasi oleh teman, ya, supaya saya bisa melihat bahwa potensi saya sampai di mana, kekurangan saya di mana, supaya saya bisa tingkatkan. Itu, Bu. Oke, bagus sekali, Bunda. Kemudian, Bu, dari yang tadi Ibu paparkan, apakah dari hal-hal tersebut ada yang ingin Ibu prioritaskan terlebih dahulu? Yang mungkin saya ingin prioritaskan itu dulu barangkali berdiri dulu depan cermin. Itu, ya. Melihat diri sendiri. Iya, melihat diri sendiri bagaimana misalnya cara berdiri saya, kemudian bagaimana pembukaan saya dalam berbicara, pengucapan saya itu mungkin. Kemudian itu banyak melihat mungkin referensi dari video-video YouTube, Ibu. Bagaimana cara meningkatkan itu rasa percaya diri. Kemudian itu tadi melihat praktek dulu dari teman-teman. Kemudian yang ketiga yang akan saya prioritaskan itu memanggil rekan sejawat untuk melihat saya pada saat mengajar. Gitu. Saya mau dinilai sama teman Ibu supaya saya bisa melihat diri saya, bagaimana diri saya, apa yang saya ingin kembangkan. Bagus sekali, Bu. Jadi ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu strategi yang akan Ibu lakukan, ya, Bu, ya, untuk tindak lanjut juga, ya, bisa dikatakan ini yang akan nanti dilakukan oleh Ibu, ya. Iya, Bu. Saya akan berbicara dengan kepala sekolah. Mudah-mudahan kepala sekolah bisa menunjuk salah satu rekan sejawat supaya saya bisa melakukan yang tadi saya sampaikan, Bu. Ingin dilihat sama teman pada saat saya mengajar. Oke, baik sekali, Bu. Nah, kemudian Ibu, saya mau tanya, komitmen apa yang nantinya Ibu akan tanamkan dalam diri Ibu untuk rencana yang telah Ibu buat ini? Komitmen saya, Ibu, itu tadi saya akan belajar terus, meningkatkan kompetensi saya, akan terbuka dengan kritikan, dengan masukan. Kalau misalnya saya dikritik sama teman dalam segi ini, kekurangan saya, diberi masukan, saya akan berusaha memperbaiki, Bu. Karena kalau kita misalnya tidak mau terbuka dengan kritikan orang, bagaimana kita bisa mengetahui, bisa merubah diri kita itu. Kemudian selanjutnya saya akan konsisten untuk melaksanakan ini, mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik gitu. Saya akan konsisten ikut aktif dalam kegiatan KKG, begitupun dengan kegiatan organisasi kemasyarakatan lainnya. Nah, Bu Hairi, dalam komitmen nantinya kira-kira siapa saja yang Ibu akan libatkan untuk membantu Ibu menjaga komitmen tersebut? Terima kasih, Bu. Mungkin kepala sekolah, ya, Bu Kasri, karena biar bagaimanapun kepala sekolah adalah atasan kita. Setiap kita ingin melakukan kegiatan, kita harus berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, minta arahannya, itu yang pertama. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian juga berbagi praktik dengan teman-teman CGP yang luar biasa,
semoga semua hebat-hebat. Kemudian saya akan ini apalagi di dalam kelas saya latihan dulu bersama anak-anak itu barangkali. Oh iya, Iya. bagus sekali Bu. Nah, terakhir Bu Hairia, bagaimana tindak lanjut Ibu nantinya setelah dari kegiatan hari ini, coaching pada hari ini? Kira-kira apa tindak lanjut yang akan Ibu Saya akan lakukan? berusaha melaksanakan apa yang saya sudah rencanakan, Ibu. Jadi Iya. apa yang saya sudah rencanakan hari ini, saya akan mulai menyusun jadwalnya, kapan saya laksanakan. Ya, Kemudian misalnya konsultasi dengan kepala sekolah juga, kapan ada waktunya, supaya bisa saya diarahkan kapan, karena tidak bisa mengganggu jam mengajar juga, Ibu. oh iya betul. Ya itu, jadi saya mungkin akan konsultasi kira-kira apa bisa saya melaksanakannya awal-awal ini, minggu ini. Jadi mungkin saya akan konsisten terus dan berkomunikasi terus dengan kepala sekolah dan teman yang akan mengobservasi saya. Itu Bu. Baik Bunda, mudah-mudahan Iya. dengan pertemuan kita pada hari ini nantinya Ibu akan bisa menerapkan apa yang Iya. sudah menjadi rencana Ibu ke depannya, dan mudah-mudahan hari ini juga bisa membuat Ibu lebih tenang. Iya Bu Kasri, Iya. luar biasa ini. Saya sudah agak lega, sudah menyampaikan permasalahan saya. Iya, Dari kemarin saya tunggu-tunggu Bu Kasri. Iya, oke Bu. Iya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan. Iya, jadi Ibu jangan segan-segan ketika ingin berbagi, tinggal hubungi saja saya Bu ya. Ya, terima kasih banyak Bu Kasri. Ini sudah luar biasa. Bu Kasri sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bu Kasri orang sibuk, Iya, Bu, sama-sama. banyak kegiatannya juga di CGP, tapi sudah mau berbagi dengan, maksudnya berbincang-bincang dengan saya. Nah, baik Ibu, Iya. untuk hari ini kita sudah cukup. Iya Bu. Nah, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, ketemu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Terima Baik kasih Ibu. banyak, Bu. Iya, Iya. terima kasih Bu Iya, Bu. Hairia. Sama-sama. Oke. Lari. Oke Pak. Baik, selamat siang Ibu Kasri. Iya, siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu Kasri? Ya, alhamdulillah Pak, baik. Oke. Tadi kan Ibu Kasri sudah melakukan coaching Iya. sama Ibu Hairia. Iya. Jadi saya ingin kita merefleksi dulu Ibu Kasri Oke Pak. ya. Tadi hal-hal yang Ibu laksanakan tadi step by step berkaitan dengan teknik coaching. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Kasri, menurut Ibu bagaimana performata tadi terkait kompetensi yang ingin Ibu tingkatkan tadi? Iya. Karena kan ada dua. Ya, Pak. Yang pertama itu mendengarkan aktif sama membuat pertanyaan Time berbobot. Iya, Nah, betul, bagaimana tadi performanya Ibu? Kalau performa tadi saya Pak, saya merasa masih kurang dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot. Iya. Kalau untuk mendengarkan secara aktif, saya sudah merasa sudah baik. Iya. Jadi untuk kompetensi membuat pertanyaan berbobot yang saya merasa masih kurang. Apa yang Ibu yang membuat Ibu menilai seperti itu? Iya, karena pada saat saya ingin memberikan pertanyaan kepada coach, saya masih banyak berpikir-pikir seperti itu Pak. Jadi tidak natural saya bertanya seperti itu kurang lebih Pak. Mungkin ini Bu ya. Jadi tadi kan saya mengamati Ibu. Iya. Jadi, Ibu sudah melakukan kedua langkah itu tadi. Ibu sudah bagus ya. Iya, mendengarkan aktif. Kemudian membuat pertanyaan berbobot juga sudah cukup bagus. Kan tadi kita lihat itu Ibu Hairia sudah antusias menjawab. Jadi karena Ibu Hairia sudah antusias menjawab, berarti secara tidak langsung pertanyaan Ibu tersampaikan. Seperti itu. Iya, jadi mungkin kedepannya bisa Ibu kembangkan lagi ya. Oke, Pak. Sama yang Ibu rasa masih ada yang kurang. Iya. Kemudian bagaimana pendapatnya Ibu terkait hal yang saya sampaikan tadi? Iya, saya merasa senang Pak mendengar apa yang Pak Fahri sampaikan kepada saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk umpan baliknya Pak. Nah, saya berharap nantinya pada saat saya melakukan coaching lagi, Pak Fahri bisa melihat dan memberikan lagi masukan-masukan yang lebih bermanfaat untuk saya Pak.
Menurut Ibu, kalau misalnya dikasih nilai dari rentang 1 sampai 10, kira-kira performanya Ibu tadi itu di level berapa? Kalau saya Pak, Yang rentang tadi, berapa tadi Pak? 1 1 sampai sampai 10. 10. Ya. Saya masih, kalau saya pribadi saya merasa diri saya masih dalam rentan 8,5 Pak. Oke, Iya. 8,5. Jadi mudah-mudahan Ibu ya ke depannya Iya. nanti Ibu bisa sampai 10 ya. Oh iya, amin Pak. Nah, Mudah-mudahan. kira-kira menurut Ibu ya, apa rencana selanjutnya Ibu supaya nanti levelnya naik lagi ke 10? Oh, rencana saya Iya. Pak ke depan. Ya, jadi mungkin rencana saya Pak, saya akan memahami terlebih dahulu Ya. materi apa yang nanti saya akan sampaikan kepada koci. Ya. Lebih banyak mencoba membuka referensi dari berbagai hal, dari berbagai media. Kemudian saya pahami dulu area apa yang akan saya bahas Pak, seperti itu. Oke, jadi mungkin itu ya Ibu ya. Iya, Jadi saya doakan semoga Ibu bisa lebih baik lagi ya. amin Pak. Hanya bisa mencapai level yang 10 tadi. Ya mudah-mudahan Pak. Dengan Ibu Mudah-mudahan. yang sampaikan tadi Iya, iya. rencana tindak lanjutnya. Jadi kapan Ibu akan lakukan itu? Saya akan melakukan hal itu secepatnya Pak, Secepatnya. apalagi pada saat awal-awal sekolah seperti ini, Ya. saya merasa akan lebih bagus dilakukan, iya, karena akan banyak hal-hal yang baru saya temukan, banyak juga yang lebih lebih bisa saya pertanyakan pada coach. Apakah ada orang yang akan bantu Ibu untuk melaksanakan itu? Iya, Kalau ada yang bantu siapa? saya merasa yang nantinya akan membantu saya itu pertama adalah rekan sejawat ketika Ya. saya melakukan itu dalam kelas ya Pak, dalam Ya. kelas, dalam lingkungan sekolah itu rekan sejawat. Kemudian murid juga akan membantu saya dalam melakukan kegiatan tersebut. Di situ pentingnya saling kolaborasi, Bu, ya. Betul Pak. Iya. Mungkin itu yang kita bisa diskusikan pada hari ini, Oke, Bu. Pak Fahri. Jadi mudah-mudahan apa yang kita diskusikan ini bermanfaat ya Iya untuk Ibu Pak. ke depannya. Amin. Iya iya. Jadi iya. terima kasih banyak Ibu Kasri Iya, sudah Pak Fahri. meluangkan waktunya, sudah Sama-sama. saya amati tadi ya. Mungkin sekian hari ini. Oke Pak. Dan ini, Assalamualaikum Pak Fahri. Waalaikumsalam Ibu Heria. Luar biasa ini Pak Fahri. Ini sudah siang Pak Fahri, Ya, tapi semangatnya masih luar biasa Pak Fahri. kita harus semangat. Iya betul. Nah Pak Fahri, ini sebelum kita Pak Fahri melaksanakan ini coaching, Ya. ini ada beberapa ini yang ingin saya tanyakan. Kira-kira Pak Fahri yang ingin dikembangkan sebentar dalam proses coachingnya ini apa? Apa yang ingin dikembangkan? Maksudnya potensinya apa yang ingin dikembangkan? Oke, untuk keterampilan coaching itu, saya rasa ada 3 yang perlu saya kembangkan. Yang pertama Iya. itu presence, bagaimana saya hadir secara penuh pada Iya. saat saya melakukan coaching. Kemudian yang kedua itu bagaimana saya mendengarkan dengan secara aktif ya, Iya. apa yang disampaikan nanti dari orang yang saya coaching. Iya. Ya. Kemudian yang terakhir itu bagaimana saya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti apa yang saya ingin sampaikan itu didengarkan, dipahami dengan baik oleh si coach. Iya betul Pak Fahri, supaya sejajar ya Pak Fahri antara coaching dengan coachingnya ya. Ya, betul Iya sekali. ini bagus Pak Fahri. Nah kemudian kira-kira menurut Pak Fahri bagian yang mana ini yang mau diamati? Kalau yang saya coba amati itu ketiga-tiganya. Saya Iya. mau coba kembangkan kompetensi ini. Jadi Iya. saya mudah-mudahan saya bisa kembangkan ketiga kompetensi ini, Bu. Iya. Jadi saya juga perlu bantuannya Ibu nantinya. Yang mengamati itu Iya, ya. mengamati nanti Ya, pada saat iya, saya iya. Siap, Pak Fahri. mengimplementasikan keterampilan coaching saya, Ibu Ah. bisa amati nanti. Iya betul Pak Fahri. Iya. Jadi kemudian penilaiannya ini apa Ya. yang ingin dikembangkan? Maksudnya penilaiannya seperti apa ini yang harus saya kembangkan ini Pak Fahri? Ya, untuk penilaian tersendiri Iya. nanti tentunya kalau kehadiran secara penuh itu nanti Ibu lihat nanti saya bagaimana ekspresinya saya ketika Iya. saya mendengarkan apa yang Iya. disampaikan dari coaching. Iya. Kemudian yang kedua itu bagaimana ekspresi saya, semangat saya mendengarkan secara aktif. Iya betul. Tentunya kemudian yang terakhir tuh pertanyaan berbobot nanti itu mudah-mudahan akan nampak ya nanti
kalau misalnya si coachnya dia aktif, dia semangat, Iya. dia banyak hal yang dia sampaikan, berarti hal-hal step by step terkait keterampilan coaching itu tersampaikan dengan Ya, baik. betul. Karena emang tujuannya ya pokok itu pada saat kita memang melaksanakan coaching kan ingin ada tujuan ya. Ya, Memang betul. kita Ada ingin- tujuannya, Iya, ada saya bisa mengidentifikasi. iya, ada rencananya nanti. Iya, Jadi rencana tindak lanjutnya. betul. Ya. Jadi supaya si coach itu nanti bisa dengan rileks ya menyampaikan Iya. semua apa yang selama ini menjadi mungkin permasalahannya Ya, barangkali. Itu mudah-mudahan ya. dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Betul Pak Fahri itu. Kemudian harapannya mungkin dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini. Harapannya mudah-mudahan saya bisa melakukan keterampilan coaching ini dengan baik, Iya, mengikuti semua step by step langkah-langkahnya, iya, ya, sehingga saya ke depannya bisa bisa menerapkan nanti di sekolah ya. iya Tentunya. betul. Saya bisa menjadi supervisor, saya bisa menjadi coach. Betul, luar biasa ini Pak Fahri. Kita mungkin mulai dari kecil-kecil Iya, dulu ya, Pak kecil-kecil Fahri dulu. ya. Dari pembelajaran yang kita sudah Iya. dapatkan, mudah-mudahan kita mulai dari kecil. Ya, Akhirnya nantinya kita bisa menjadi apa ya? Seperti yang disampaikan buat tidak gampang menjadi coach yang handal itu harus melalui proses latihan pembiasaannya Iya. itu ya Pak Fahri. Terima kasih banyak ini Pak Fahri atas waktunya. ya, Mudah-mudahan sebentar pada saat melaksanakan coaching, ya, Bapak sebagai coach, apa yang menjadi tujuan Bapak tersampaikan. ya, gitu. mudah-mudahan juga. Kemudian bisa mengarahkan nanti si coachingnya nantinya supaya bisa apa ya bermanfaat buat orang dalam mengarahkan apa-apa yang menjadi tujuan Iya. mereka itu. Saya kira begitu Pak Fahri. Iya, Terima kasih banyak. Ibu. Iya, assalamualaikum Pak Fahri. Iya, Semangat Pak Fahri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemarin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kasri. Ya, Waalaikumsalam Pak Fahri. Oke, selamat siang Ibu Kasri. Iya Pak, selamat siang. Bagaimana kabar Tak? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Jadi kan hari ini kita sudah janjian Iya ya, Pak. Iya, iya. untuk berbincang-bincang Ibu Iya. Kasri. Jadi saya mau nanya dulu sama Ibu Kasri, apa tujuannya sebenarnya ini kita berbincang-bincang? Iya Pak, jadi Atau ada hal yang ingin mau disampaikan? ya, 2 hari yang lalu kan memang saya sempat chat ke Pak Fahri. Iya. Sempat ada waktunya Ya, bisa dengar keluh kesah pada saat ini Pak. Ya, jadi tujuan saya pada hari ini saya ingin mencoba membicarakan apa yang saat ini saya sedang rasakan di sekolah. ya, Ya, jadi Pak, untuk tahun ini kan saya pegang kelas 4. ya, Nah, kelas 4 itu sudah masuk pada Kumer Pak. ya, Kurikulumnya. Nah, untuk tahun ini saya baru menghadapi apa itu Kumer. Ya. Jadi ada rasa khawatiran saya apakah saya bisa melaksanakan nanti dengan baik Kumer dalam administrasi saya atau semua yang menyangkut pada Kumer seperti itu Pak. Itulah yang saya ingin bicarakan kepada Pak Fahri. Tujuan saya mudah-mudahan hari ini saya bisa lebih bisa membahas dengan Pak Fahri soal Kumer tersebut. Oke. Jadi Ibu merasa khawatir ya Iya. sama kurikulum Merdeka ini? Betul, saya Ya, punya kekhawatiran ya. Pak. Jadi sebenarnya kalau itu sebenarnya sudah manusiawi lah. Betul. Kalau kita kan setiap manusia itu pasti memiliki rasa kekhawatiran. Iya Pak. Cuman tentunya Ibu harus bisa mengatasi rasa khawatirnya itu. Jadi menurut Ibu apa yang kita khawatirkan sebenarnya sama ini kurikulum Merdeka? Iya. Kayaknya Pak kalau Kumer itu kalau saya dengar dari teman-teman yang sudah Ya. memang melaksanakan Kumer itu sendiri, Ya. memang pembelajarannya lebih menyenangkan Ya. dari yang K13 ya Pak. Ya, Tapi ada tahapan-tahapan dalam pembelajaran tersebut yang saya memang belum pernah ikuti pelatihannya. Makanya saya punya kekhawatiran jangan sampai apa tujuan dari Kumer itu saya tidak bisa capai seperti itu. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran saya Pak untuk saat ini. kalau menurut Ibu apakah Ibu bisa mengatasi kekhawatirannya itu? Ya, kalau saya kembali bertanya pada diri Ya. sendiri, saya rasa bisa. Bisa. Saya bisa mengatasinya dan mudah-mudahan apa nantinya saya akan mengatasinya sesuai dengan harapan yang saya harapkan nanti ke depannya Pak, seperti itu.
Saya rasa ibu tadi kan ibu sudah sampaikan, ibu sudah meyakini Iya, ya, iya. dalam diri ibu bahwa ibu bisa mengatasi kekhawatiran tersebut ya. Jadi mindset ibu itu sudah ada. Ya tinggal bagaimana ibu bisa mengelola mindset ibu ya jadi lebih baik ya. Tentunya mencari solusi-solusi. Iya, Nah, kan ada di dalam diri tak motivasi. Iya. Nah, sekarang saya mau nanya ibu, menurut ibu apa tindakan atau hal yang ibu bisa lakukan untuk supaya khawatirnya ini ibu bisa menurun atau hilang? Ya. Kalau saya sudah pikirkan Ya, untuk yang bisa saya lakukan, pertama itu saya mungkin nantinya saya lebih banyak bertanya pada teman yang Ya, memang bertanya. sudah melakukan Ya. kurikulum merdeka tersebut pada tahun-tahun kemarin. Kemudian saya akan mencoba membuka-buka referensi dari segala sumber ya, bagaimana pelaksanaan KUMER itu sendiri. Itu yang baru bisa saya tanamkan pada pemikiran saya, bahwa langkah itu yang nantinya mungkin saya bisa terapkan, Pak. jadi rencananya ibu ini untuk mengatasi rasa khawatirnya ibu terkait kurikulum merdeka ini berarti bertanya sama Iya, temannya. lebih banyak bertanya Oke. terlebih dahulu. Apakah ada hal lain lagi bu yang ingin ibu lakukan Yang selain bertanya sama yang teman? saya ingin lakukan ada sebenarnya, Pak, hal-hal Ya. lain. Ya, Cuma kayaknya ini terkait dengan bagaimana kepala sekolah bisa panggil saya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. oh Iya. berarti kepala sekolah ya, Iya, betul, dorong Pak. ibu untuk mengikuti Ah, ah. pelatihan. Iya, iya. Masih ada hal yang lain bu? Untuk saat ini itu saja, Pak. Oke, berarti terkait dulu yang pertama ibu ya, mengenai ibu kan mau mencoba bertanya ya sama Ya. teman ya, supaya ibu merasa nyaman. Apakah nanyanya sama ibu itu sama sahabat kah, atau ada yang kita temani dekat di sekolah, guru Iya. atau siapa? Kita tanya. Kalau sekarang ini, Pak, alhamdulillah di sekolah itu saya punya bestie, namanya itu anak bestie, Pak. Nah, dia tahun lalu itu sudah melakukan KUMER. Ya, Mungkin saya akan bertanya-tanya dulu sama teman saya bagaimana KUMER itu bisa dilaksanakan dengan baik di Ya. kelas. Setelahnya nanti saya lihat siapa saja lagi yang bisa saya temani sharing. ya betul. Kelanjutan. Jadi kan ibu sudah punya bestie ya. Iya. Tentunya kalau kita sama bestie kita itu lebih nyaman ya, Iya, lebih nyaman betul, Pak. ngobrolnya. Ada masalah kita sampaikan, bisa bestie kita bisa kasih ide atau saran. Mungkin saran saya ibu sama ibu, jadi saya punya saran sama ibu, itu bisa kita juga belajar secara mandiri. Oh, iya, Bisa di iya. YouTube kan, di mana kan Iya, itu Pak. kurikulum merdeka gampang sekali jika kita Iya, menggunakan. Pak. Iya. Kemudian kapan rencananya ibu mau laksanakan itu? Kalau rencana, Pak, saya akan lakukan secepatnya karena ini kan secepatnya. sudah masuk tahun ajaran. Ya, Jadi harus secepatnya Ya. dilaksanakan sesuai dengan administrasi yang sudah Ya. disiapkan, Pak. Oke. Jadi mudah-mudahan dengan seperti itu rasa kekhawatiran ibu bisa berkurang ibu ya. Iya. Saya doakan semoga. Kemudian harapannya ibu ke depannya ketika ibu sudah melakukan itu, apa harapannya ibu ke depannya? Kalau Ya. ibu sudah melaksanakan tindak lanjut itu untuk mengurangi rasa khawatir tak mengenai kurikulum merdeka, apa harapan Pak? Ya, harapan saya ke depan, Pak, nanti pada saat sudah melakukan KUMER ini Ya, di kelas yang saya ampu sekarang, harapan saya bisa melakukan tahapan-tahapan seperti RPP saya itu bisa saya lakukan dengan baik sesuai dengan maunya KUMER itu sendiri. ya. Kemudian ke depannya saya lebih memahami bagaimana KUMER itu dilakukan di dalam kelas. Ya. Seperti itu, Pak. Bu, ya baik ibu ya. Iya, Mungkin ini yang bisa kita bincang-bincang. Iya, Ibu, Pak Fahri. Mudah-mudahan, Iya. tadi solusi-solusi yang ibu Iya, temukan tadi bisa kita terapkan Insya Allah, dengan Pak. baik. Ya, saya doakan Ki, mudah-mudahan harapan-harapan ibu yang ibu sampaikan tadi kepada saya bisa tercapai. Amin, Pak. Iya. Oke, mungkin itu sekian dulu ibu Iya, ya pada Pak. siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, Terima makasih, kasih, Pak. Sri. Bagaimana perasaannya setelah melaksanakan praktek coaching? Alhamdulillah saya senang sekali. Luar biasa, Pak Fahri. Akhirnya saya bisa latihan Hmm. coaching. Iya.
Jadi tadi kompetensi melihat performanya tadi menilai Pak Fahri menilai performanya tadi waktu melakukan proses coaching bagaimana? Alhamdulillah cukup bagus ya. Ah. Dari saya hadir secara penuh presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan Iya. terakhir itu pertanyaan bobot. Tapi walaupun tadi masih adalah hal-hal yang ingin diperbaiki. Betul ya Pak Fahri. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa Bapak menilai bahwa tadi sudah bagus ya Ya. dari coachingnya itu. Jadi karena sudah melaksanakan beberapa tahapan-tahapannya itu ya, step by stepnya. Baik, kalau begitu saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya ya. Tadi baik Pak Fahri tadi waktu melaksanakan proses coaching itu bersama Bu Kasri, memang saya sudah melihat bahwa sudah banyak yang tersampaikan. Kemudian Pak Fahri sudah mampu mengarahkan coachingnya sampai dia menyampaikan apa yang menjadi masalahnya. Jadi tahapan dari Tirta ini sudah jalan, mulai dari tujuannya Pak Fahri sudah sampaikan. Apa tujuan kita melaksanakan coaching hari ini, dan Ibu Kasri sudah menjawab bahwa permasalahannya dia karena ini tadi merasa ingin tujuannya tadi ya, bahwa dia ingin supaya perasaannya menjadi rileks lagi, kekhawatirannya menghilang, jauh dari tentang kurikulum merdeka ini ya. Nah, kemudian Pak Fahri juga tadi sudah menyampaikan masalah, mencoba menggali apa masalah dari coach, dan coach sudah menyampaikan juga bahwa dia ini semakin khawatir, apalagi sudah kurikulum merdeka sudah mau masuk di kelasnya itu, di sekolahnya sudah mau dijalankan. Kemudian dari apalagi tadi rencananya ya Bu Kasri sudah menyampaikan bahwa ingin bertanya kepada temannya, kemudian ingin mengikuti pelatihan itu tadi ya, sudah mampu diarahkan. Kemudian tujuannya juga sudah disampaikan bahwa tujuannya supaya dia bisa mengajarnya dan mengajar kurikulum merdeka ini sebagaimana yang diharapkan, dan ingin menghilangkan rasa ini kekhawatirannya tentang apa-apa yang dia dengar tentang kurikulum merdeka itu. Baik Pak Fahri, selanjutnya Pak Fahri dari tadi kira-kira ada ndak yang Pak Fahri ingin kembangkan lagi dari proses coaching tadi, karena Pak Fahri sudah merasa seperti ini, kira-kira ada tidak yang ingin dikembangkan lagi? Paling itu ya Ibu ya, pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot perlu latihan lagi bagaimana saya merangkai kalimat, kata, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa coachingnya itu bisa memahami lagi lebih baik. Itu ya, jadi pertanyaan berbobot ya Pak Fahri. Jadi itu juga akan menjadi tindak lanjut ya. Jadi itu akan menjadi tindak lanjut Pak Fahri supaya bisa lagi mengembangkan bagaimana cara bertanya yang berbobot itu ya Pak Fahri. Baik Pak Fahri, kira-kira kalau misalnya Bapak ingin melaksanakan tindak lanjut itu, kira-kira kapan, di mana, dan dengan siapa Pak Fahri ingin melaksanakan tindak lanjut ini? Paling saya akan berkolaborasi lah sama rekan sesama mengajar ya, mata pelajaran IPA di sekolah. Misalnya saya melakukan battle observasi, saya mengobservasi rekan sejawat saya. Iya betul. Jadi kapan Pak Fahri itu kapan? Rencananya bulan depan mungkin. Bersama rekan sejawat ya. Iya betul Pak Fahri. Ini luar biasa. Lalu kemudian Pak Fahri, maksudnya dukungan dari mana Pak Fahri supaya apa yang Pak Fahri ingin laksanakan ini bisa terwujud gitu. Paling pertama itu dukungan dari kepala sekolah, tentunya dari atasan. Kemudian dukungan dari asesor tentunya di sekolah, kan pastinya saya punya asesor juga di sekolah, saya juga perlu persetujuan beliau. Kemudian dukungan dari rekan sejawat saya di sekolah ya itu, dan murid-murid saya tentunya, kan mereka juga harus terlibat pada saat praktik pembelajaran di sekolah, dan rekan sejawat saya di sekolah mau diobservasi. Seperti luar biasa ini Pak Fahri ya. Jadi sebagai penutup mungkin saya akan menyampaikan bahwa proses
seperti hari ini luar biasa Pak Pari. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa bertambah lagi pengetahuannya, menjadi coach yang handal Pak Amin, Pari. Saya amin. tunggu Pak Pari, Ya. mau juga ditraktir. Ya, betul. Siapa Amin. tahu Pak Pari jam terbangnya sudah tinggi, sudah mengcoach kemana-mana, Ya, melakukan amin. coaching kemana-mana. Ya. Memang kita harus mulai dari apa hal-hal kecil, kemudian kita berkembang lagi, menambah lagi potensi diri kita ya Pak Pari ya. Ya, betul. Terima kasih banyak Pak Pari. Bu. Mudah-mudahan apa yang kita Ya. laksanakan hari ini mungkin bisa bermanfaat buat Pak Pari Ya. dan juga bisa bermanfaat buat saya sendiri. Dan selanjutnya mungkin bisa bernilai ibadah ya. Ya, amin. Karena ini luar biasa, ini kita berada di sini Ya. di tempat yang luar biasa, maha besar. Kita Ya. melihat ke ini ke kebesaran Allah, Iya, kira-kira betul. begitu. Iya. Terima kasih Pak Iya, Bu. Pari. Iya. Wassalamualaikum Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.